Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman. Sobat Miftah, saya habis nguras kolam blood red. Nah ini sudah hampir selesai. Tuh. Nah, ini airnya sudah surut semuanya. Tinggal sisa-sisanya karena memang lubang pembuangannya ini bukan yang paling rendah ya, jadinya masih ada air di sini. Dan ini burayak terakhir yang saya tangkap ya, sisanya ini yang sisanya tadi yang pertama saya serokin udah saya taruh di kolam depan, dan ini sisanya sambil saya bersihin untuk terakhir kalinya ini. Nah ini burayak yang ketangkep nih, masih ada sisa segini ya. Dan sekarang ini sekarang jam 9:55 ya. Jadi sebentar lagi jam 10. Nah, apa sih maksud saya nge-share tadi saya bilang sekarang udah jam 9:55? Jadi kemarin ya belum lama lah ada orang yang komentar kalau misalnya orang yang terjun ke dunia ikan hias itu atau yang usaha ikan hias itu orang yang males ya dan gak mau kerja keras. Ya jujur aja statement itu pas pertama kali saya baca ya saya agak emosi ya, makanya saya buat status yang ya nggak baik lah, masih ada di Instagram kayaknya itu. Jadi intinya orang yang usaha ikan hias itu bukan berarti dia itu males atau nggak mau kerja keras. Ya saya mau share aja nih, apa sih yang saya lakuin apa sih yang saya lakuin ketika saya punya usaha ikan hias seperti ini. Jadi perlu teman-teman ketahui, saya mulai ngurus kolam itu jam setengah 8. Ya mulai jam setengah 8 itu saya pertama ngontrol dulu. Kalau ada hama, misalnya ada kodok atau ada telur kodok, itu harus kita keluarin dulu. Itu yang pertama yang harus kita lakuin. Terus untuk selanjutnya, untuk yang selanjutnya kita bisa bersihin ductwork ya. Biasanya saya bersihin ductwork, mipil satu kolam dulu. Karena memang bersihin ductwork sampai bener-bener bersih nih. Ya kayak kolam di belakang kita ini kan ductworknya udah bersih ya. Sedangkan yang sebelahnya itu masih ada. Jadi biasanya saya bersihin satu kolam itu sampai bersih ductworknya, sampai nggak ada sisanya. Ataupun kalaupun ada sisa tuh sedikit. Supaya apa? Supaya kalau misalnya dia tumbuh ductwork lagi nggak cepat banyak. Itu yang pertama ya. Jadi habis itu ductwork dulu kita bersihin satu kolam ya, mipil nggak semuanya. Kalau semuanya tuh lama banget. Habis itu saya kasih makan ikan semuanya, baik farm yang di belakang maupun yang di depan. Nah, pas saya ngasih makan, saya akan milih kolam mana yang akan saya kuras. Nah, jadinya kalau kolam yang mau saya kuras itu nggak saya kasih makan. Ya, ikannya nggak saya kasih makan ya. Supaya nanti pas kita bersihin kolamnya, ikannya nggak mabok gitu loh. Karena habis makan langsung kita kobok-kobok. Karena kalau habis makan langsung kita kobok-kobok kan kasihan gitu. Nah, contohnya ini kolam blood red yang saya kuras, dan memang untuk blood red saya pindah ke kolam depan. Ya, jadinya ini udah kita kosongin nanti untuk burayak, untuk kita tebar burayak. Nah, nguras kolam ini jam 10 atau 9:55 itu tadi itu belum selesai ya. Nanti mau kita bersihin kemudian kita isi lagi airnya. Nah, intinya saya tuh baru selesai aktivitas di kolam itu sampai jam setengah 12 kurang lebih. Nah, habis itu saya pulang untuk persiapan sholat zuhur. Nah, habis zuhur itu bukan berarti kita berhenti bekerja, teman-teman. Jadi habis zuhur kita ngecek WhatsApp, biasanya ngecek WhatsApp, kita bales-balesin. Jadi orang yang mau order kita bales-balesin, terus ya pokoknya selesai closing itu sampai jam asar lah, sampai mau asar. Nah, habis asar itu biasanya saya packing. Ya, saya packing ikan-ikan yang mau dikirim.
Habis asar biasanya kalau misalnya 3 paket atau 4 paket itu bisa nyampe maghrib baru selesai ya. Karena memang waktunya kan sempit nih, habis asar sampai maghrib kan waktunya sempit. Nah, selesai maghrib packing, habis maghrib kita ke Jasper. Ya, soalnya kenapa sih saya ngirimnya malam? Kalau di Purbalingga ini memang Jasper itu tutupnya malam ya, jam 10. Kalau pos jam 10, kalau Tiki jam 9 malam itu tutupnya. Makanya saya biasanya kirim sekarang itu malam. Nah, selesai kirim, kemudian habis Isya kita balas lagi chatting-chatting orang yang mau order, terus ya kita usahakan closing sebelum tidur. Jadi begitu aja Sob Miftah ya kerjaan saya. Nah, kalau misalnya saya harus jadwal ke toko ya, pusat hobi atau showroom GIP, ya berarti biasanya saya di kolam itu cuma sampai jam 9. Ya cuma sampai jam 9, nanti kerjaannya ya udah mau nggak mau harus ditinggal, saya harus berangkat ke sana. Jadi kalau misalnya ada yang bilang orang yang main ikan hias itu orang yang males dan nggak mau kerja keras, itu saya nggak tahu ya apa yang ada di pikirannya dia. Karena setiap usaha, setiap cara untuk mencari nafkah itu udah ada porsinya masing-masing. Memang ada orang yang mencari nafkah atau mencari rezeki itu dengan menggunakan banyak fisiknya ya, kemampuan fisiknya. Seperti orang yang kerja bangun rumah misalnya jadi kuli bangunan dan macam-macam ya, ada yang bekerja sebagai ojek online, ada yang bekerja di kantoran, ada yang bekerja sebagai guru. Memang macam-macam ya, dan itu mereka punya tugasnya masing-masing ya. Untuk berat atau kerja keras atau enggaknya itu sangat relatif ya. Mungkin bagi sobat Miftah yang kerjaannya lebih berat dari yang saya lakukan akan mengatakan bahwa apa yang saya lakuin ini kerjanya tuh enteng. Tapi bagi saya ya sama aja gitu loh. Sama aja kita juga harus kerja keras gitu. Jadi kalau misalnya bilang orang main ikan hias itu orangnya males dan gak mau kerja keras, itu kayaknya komentar yang bodoh ya. Oke, Sobat Nita, makasih banyak telah menyaksikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.